Oke, kita langsung saja, kita langsung belajar di pembelajaran matematika untuk sekolah dasar. Ya, sekolah dasar itu ini lebih ke menengah ya, SMP. Nah, di sini kita akan belajar menghitung apa namanya urutan operasi. Ya, kita akan urutkan dulu. Misal di sini ada tentukan hasil dari 6 ditambah 2 dikali 4. Berapa nih teman-teman? Nah, teman-teman bisa jawab dengan cara ini ya. eh, Caranya di sini disampaikan bahwa ya, oke. Sini ya, saya tulis di sini ya. Ini ngacunya di sini ya. 6 tambah 2 dikali 4. 6 tambah 2 dulu kita hitung. 6 tambah 2 itu 8 kan. Nah, 6 7 8. 4 tambah dikali 4 nanti 8 kali 4 jadi 32. Seperti ini ya. Oke, nah di sini ada juga nih. Ini pangkatan nih. Oke ya. Berperpangkatan nih. Kita warnain dulu. Pangkat itu apa sih? Teman-teman mungkin udah belajar ya di kelas SD waktu itu. Pangkat itu nanti kita akan belajar lebih jauh tentang pangkat. Jadi misal gini, saya akan jelaskan tentang pangkat itu. Ini kita bahas di sini ya tentang pangkat ya. Pangkat itu kan biasanya begini, 3 misalnya, atau 5 pangkat, pangkat berapa? Pangkat 2 misalnya. Ini contoh nih ya, terkecil. Oh nggak bisa. Pangkat. Nah kalau ada kayak gini berarti pangkat lah ya. Berarti 5 pangkat 2 gitu ya. Nah, 5 pangkat 2 itu artinya hitungannya itu sama dengan 5 dikali 5 sama dengan 25 gitu ya. Nah, hasilnya adalah ini nih, hasil pangkat 5 pangkat 2 itu adalah 25 gitu ya. Nah, sekarang di sini ada masih bentuk apa namanya pangkat ya. Ini kita bahas tentang pangkat. 4 ditambah apa namanya 3 pangkat 2 gitu ya. 4 ditambah 3 pangkat 2. Kita harus hitung dulu tuh pangkatnya. Ya berarti 3 pangkat 2 itu berapa? Berarti 3 kali 3 berapa? 3 pangkat 2 itu sama dengan berapa? Sama dengan 9. Artinya apa? Artinya 3 kali 3. 3 kali 3 berapa? 9. Nah, barulah kita hitung di sini. Di sini 4 ditambah 9. 9 itu dari mana? Dari hasil pangkat apa namanya 3 pangkat 2 gitu ya. Nah, ini kita udah ketemu nih. Lalu nah di sini kita tinggal hitung seperti halnya yang kemarin kita udah bahas tuh di apa di bilangan ya. Oke lah, kita kembali biar jauh sekali sana. Jadi, hitungan seperti ini misal apa namanya 5 itu dari mana gitu kan pertanyaannya itu. Oke, di sini 5 itu sama dengan minus 4. Ingat ya teman-teman, ketika pertambahan entah itu apa 4 entah itu berapa, ketika ada minusnya itu berarti kita itu anggap hutang gitu. Di sini 9. Artinya apa? Misal gini, misal si apa namanya si Hidayat ya punya 9 kelereng atau 9.000 atau 9 buah gitu ya. Dia punya hutang 4 buah, maka dia bayarkan kan seperti itu logikanya. Maka sisanya adalah sisa kelereng atau buah itu berarti tinggal 5.
Ini adalah hasilnya. Nah, seperti itu. Oke ya. Oke, misal di sini ada nih eh -5 -5 ditambah 4 akar 2 gitu ya. Ini kalau pangkat ya, ini pangkat nih ya. Maka gimana caranya hitungnya, teman-teman? Berarti kita cari dulu tuh pangkatnya. Teman-teman mau di sini nggak apa-apa, di bawahnya nggak apa-apa. Misal kita tulis lagi nih -5 gitu ya. Ditambah. Nah, kita cari dulu tuh ya. Kita coba cari di sini misalnya. 4 dikali 4 gitu ya. Maka berapa? 16. Berarti 4 pangkat 2 itu sama dengan 16. Maka kita taruh di sini 16. Nah, itu ya. Oke, maka kita tinggal hitung. Saya punya buah 16 buah, tapi saya punya hutang. Saya ingin bayarkan hutang itu. Logikanya begitu. Min itu ditandai atau di secara logikanya itu adalah hutang gitu ya. Misal kita punya hutang 5, tapi kita punya uang nih 16. Atau kita punya hutang dulu itu 5 buah apa namanya 5 buah bola gitu ya. Nah, kita punya 16 nih saat ini, kita akan bayarkan. Itu logikanya begitu aja. Berarti gimana cara ngitungnya nih? Berarti kita tadi punya 16 buah, tapi kita punya hutang, kita ingin bayarkan hutang itu, maka tinggal sisanya adalah 11. Maka -5 ditambah berapa? 4 pangkat 2 gitu ya. Maka nilainya adalah 11. Oke. Oke, kalau pertambahan kita pelajari ya tadi contohnya. Lanjut ke masih pertambahan di sini. Ada perkalian dan pembagian. Ada 2 nih ya. Tadi pertambahan aja, sekarang ada pertambahan dan perkaliannya. Perkalian dan pembagian secara berurutan dari kiri ke kanan. Perkalian dan pembagian secara urutan dari kiri ke kanan. Nah, kita ambil rumusnya ini aja ketika ada soal-soal seperti ini supaya kita nggak bingung gitu ya. Gimana sih caranya? Ya, ini ada rumusnya. Bagi, ini pembagian ya, kali tambah kurang. Nah, biasanya begini rumusnya tuh. Nah, di sini ada 2 ditambah 3 dikali 4. Mana dulu yang harus kita duluin gitu ya? Perkalian dulu apa pertambahan dulu? Nah, kita rumusnya ini nih. Nah, rumusnya ya. Kita rumus. Nah, rumus untuk menghitung ini. Ketika ada perkalian ya, ketika ada pembagiannya pembagian dulu, ketika ada perkalian ya kita kalikan dulu, ketika ada pertambahan ya gitu ya. Jadi itu berurut. Misal di sini ada 2 tambah 3 dikali 4. Berarti mana dulu yang harus kita dahului gitu. Berarti yang harus kita dahului adalah 3 kali 4 ya. Kenapa 3 kali 4? Karena perkalian. Perkalian itu sebelum pertambahan. Nih tadi kita dahului ya pembagian jika ada pembagian. Jika tidak ada maka kita beralih ke kali. Oh, jika tidak ada lagi berarti tambah. Jika tidak tambah berarti kurang. Jadi ini saling mendahului gitu ya. Jadi gini. Rumusnya tadi ingat teman-teman, ketika ada pembagian ya kita bagi dulu nih. Karena memang di sini nggak ada pembagian maka kita perkalian kali itu. Nah, berarti yang harus kita hitung dulu lebih awal adalah ini. Nah, sip 3 kali 4. Kenapa 3 kali 4? Tadi ingat rumusnya, perkalian dulu. Nah, 3 kali 4 itu berapa? 12. Hasilnya ini. Oke, kita coba hitung. 2 ditambah 3 dikali 4. Ada juga yang langsung nih, 2 kali ditambah 3 berapa? 6. 6 kali 4 berapa? 6 kali 4, 24. Jauh banget kan?
seperti itu. Tapi kalau kita paham rumusnya ini ya, maka akan mendapatkan nilai seperti ini, 14 gitu ya. Yang di kalau salah kita ya, kalau misalnya kalau kita ini salah nih, kita coba di sini kita hitung ya. Kita hitung. Ini hitungan yang salah tadi. Kita nggak melihat dari segi rumus. Misal tadi 2 ditambah berapa? 3 ya sama dengan berapa? 6. Berarti dikali 4. 6 kali 4 2 4. 4 ya salah gitu. Nggak sama kan? Gitu. Maka gunakanlah rumus dulu gitu ya. Oke. Kita lanjut. Di sini ada contoh kedua. Nah, ini pembagian nih. Kita awali dulu pembagian ya. Terus dikali berikutnya. Kenapa? Karena tadi ingat rumus. Pembagian dulu, terus dikali, ditambah, dikurang. Nah, ingat aja ini ya. Bagi kali tambah kurang. Di sini 48 dibagi 2, berapa? 24. Sama dengan 24. Ya, berarti tinggal dikalikan 24 kali 3 sama dengan 72. Oke, nih teman-teman silahkan isi juga. Ini perhatian di sini ya. Kita akan coba. Oke, yang atas dulu lah ya. Misal 2 dikali 2 gitu ya, ditambah 4. Nah, sama dengan berapa nih teman-teman? Sama dengan berapa? 2 dikali 2 ditambah 4. Berarti apa dulu yang harus kita hitung? Bagi dulu, karena di sini nggak ada pembagian, maka kita kali dulu di sini, berarti kali dulu nih. Ya, oke, kita coba kali dulu. Kita kalikan dulu, teman-teman. 2 dikali 2 itu sama dengan 4. Nah, tinggal kita tambahkan. Tambah berapa? 4 deh. Sama dengan berapa? 4 tambah 4 sama dengan 8. Oke kan? Oke. Sip. Kalau kayak tadi gimana nih hasilnya? Kalau salah nih, misal 2, ya ini udah benar 2 kali 2 4 tambah 4 8. 4 tambah 4 dah 8. Oke, di sini ada contoh lagi. Tapi di sini ada pembagian dulu terus dikali bagi dan dikali gitu ya. Tadi ingat ya rumusnya ini nih. Kalau bisa saya kasih warna merah ya. Oke. Merahnya belum begitu cerah. Nah, oke. Di sini ada contoh ketiga. 2 dikali 2, 24 dikali 2 ditambah, oh yang ini dulu ya, sorry. Tadi ya, 48 dibagi 2 dikali 3. 48 bagi 2, 4 dikali 3. Oke, misal di sini ada 20 dibagi, pembagian kayak gitu gimana nulisnya? Nggak ada, langsung gini aja ya. 20 dibagi 2 dikali 3. Sama dengan berapa nih? 20 bagi 2. Nah, di sini kan ada bagi dan kali. Bagi dulu ya. 20 bagi 2 berapa? 10. Kita taruh di sini aja. Terus dikali 3 kita taruh ke bawah. Sama dengan 10 kali 3, 30. Ini contoh nih ya. Oke. Misal gimana nih kalau kita balik gitu ya. Di sini aja kali ya. Kita balikkan katanya. 2 dikali 3. Sorry, misal 100 dikali 2 di sini 100
2 dikali 100 dibagi berapa? 2. Sama dengan berapa? Nah, kita ingat rumusnya, bagi dulu. 100 dibagi 2 sama dengan 50. Nah, barulah ya kita hitung, tinggal kita kalikan di sini. 2 kali 50 sama dengan 100. Nah, ini jawabannya. Misalnya contoh ya, terkait dengan perhitungan apa namanya tadi? Urutan operasi. Jadi kita mengurutkan. Misal di sini ada penjumlahan dan pengurangan secara berurutan dari kiri ke kanan. Misal contohnya seperti ini. Oh, ini dulu ya tadi itu ya. Udah belum ya ini? Belum kita bahas juga. Oke, kita bahas dulu yang ini yang atas. Di sini ada perkalian dan pembagian. Yang harus kita utamakan yang mana nih? Harus kita utamakan gimana nih? Perkalian dulu karena di sebelah kiri pembagian. Oke, kita di sini di bagian ketiga. Kalau dulu saya caranya begini ya teman-teman. Bagi rumusnya itu biar nggak pusing teman-teman ya, acuannya ini aja. Nah, gimana nih dengan konsep yang ini nih? Di contoh ketiga, 24 kali 2 dibagi 8. Ingat, karena pembagian ini nggak bisa dibagi langsung dengan 8, maka kita kalikan. 24 kali 2 itu sama dengan 48. Tambah dibagi 8, baru dapat 6, gitu ya. Oke. Saya rasa mudah sekali ini ya. Oke, kita takutnya tadi ini ke apa? Ke push ya. Di sini tadi saya udah apa namanya? Udah menyesuaikan dengan apa namanya? Dengan contoh dibalik ya. Kita kan memang menggunakan rumus yang atas yang ini nih. Nah, di sini 2 kali 24 dibagi 8. Berarti kita bagi dulu tuh 24 bagi 8 sama dengan 3. 2-nya turun ke bawah. Berarti 2 kali 3 6 gitu ya. Berarti sama dong gitu ya. Nah, sekarang kita lanjut ke perkalian. Di sini ada 3 minus 2 ditambah 5 dikali 4. Ada 3 ya. Nah, kita ingat pembagian, perkalian, pertambahan, dan pengurangan. Bagi, kali, tambah, kurang. Bagi dulu. Nggak ada bagi. Kali dulu. Nah, 5 kali 4 berapa? 20. Berarti 2 diturun ke bawah, 3 turun ke bawah. Sekarang 3 dikurang 2 sama dengan 1 ya, ditambah 20 dari atas ini, maka sama dengan 21. Oke, kita coba di sini berapa nih? 4 minus 2 gitu ya, ditambah 10 dikali 2. Nah, berapa nih teman-teman? Hitungannya sama ya, 10 kali 2 berarti 20. Kalau mau lebih cepat begini aja nih. Tapi ya nggak apa-apa, kayak tadi aja. Kayak mudah dicernanya ya. Berarti 10 kali 2, 20. 20 itu hasil dari perkalian tuh. Nah, sekarang kita hitung. 4 dikurang 2 sama dengan 2. 2 ditambah 20 sama dengan 20. 22. Nah, seperti ini hasilnya. Oke, kita lanjut ya. Di sini harusnya ada dulu. Contoh kedua ya. 3 ditambah 4 dibagi 2 dikurang